Terkadang, untuk menemukan cinta yang sejati, kita harus berani melepaskan masa lalu yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Sofia telah berjuang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan cinta dan perhatian yang pantas ia terima. Namun saat ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan suaminya, Alex, dan memberi kesempatan baru untuk dirinya sendiri, ia menemukan bahwa jalan menuju kebahagiaan tidak pernah sesederhana yang dibayangkan. Di antara dua dunia yang saling bertentangan, sebuah masa lalu yang penuh penyesalan, dan masa depan yang penuh harapan, Sofia harus memilih, kembali ke pria yang pernah mencintainya, atau membuka hati untuk seseorang yang sudah lama ada di sisinya, tapi belum pernah ia lihat dengan cara yang sama. Apakah Sofia akan mampu mengatasi bayang-bayang masa lalu dan menemukan cinta yang sejati? Ataukah ia akan terjebak dalam kebingungannya sendiri, terperangkap di antara dua cinta yang sama-sama nyata? Temukan perjalanan emosional yang penuh dengan air mata, pengkhianatan, dan keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kembali mencintainya adalah kisah tentang memaafkan, memilih diri sendiri, dan berani membuka hati untuk sesuatu yang lebih baik, meski itu berarti melepaskan apa yang selama ini kita anggap sebagai takdir. Sofia berdiri di tepi jendela apartemennya, menatap malam yang gelap dan sunyi. Lampu kota yang berkelip-kelip di kejauhan hanya mempertegas kesepian yang menggerogoti hatinya. Di luar sana, dunia berputar dengan ritmenya, sementara ia terperangkap dalam kebohongan yang ia buat untuk dirinya sendiri. Selama 7 tahun terakhir, Sofia menjalani kehidupan pernikahan yang seharusnya penuh kebahagiaan. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Pernikahan itu hanya sebuah kontrak, sebuah kesepakatan antara dirinya dan Alex yang tak lebih dari sekadar kewajiban. Tak ada cinta yang mengikat mereka, hanya rasa benci yang semakin hari semakin dalam. Alex, pria yang ia cintai dengan sepenuh hati, selalu menganggapnya sebagai beban. Tidak pernah sekalipun Sofia merasakan sentuhan lembut atau perhatian tulus dari Alex. Bahkan kata, sayang, atau, aku cinta padamu, tidak pernah keluar dari bibirnya. Yang ada hanyalah kata-kata kasar, hinaan, dan perintah-perintah yang membuat Sofia merasa seperti alat semata. Setiap hari, ia merasa dirinya semakin terpinggirkan, tak lebih dari bayang-bayang yang tak pernah bisa mencapai cahaya. Namun, ada satu alasan mengapa Sofia bertahan. Ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan meskipun hatinya terluka. Kayla, kekasih lama Alex yang hampir mati karena kecelakaan. Sofia, yang awalnya tak tahu apa-apa, akhirnya mengetahui bahwa nyawa Kayla bergantung pada dirinya. Untuk menyelamatkan Kayla, Sofia harus melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ia membuat perjanjian nikah kontrak dengan Alex. Sebuah keputusan yang memaksanya untuk merelakan hatinya demi cinta Alex pada Kayla. Dan demi itu, ia rela melakukan apa saja, asalkan Alex bisa menjadi suaminya. Namun, kontrak itu membawa dampak buruk yang lebih besar dari yang ia duga. Kehidupan bersama Alex bukan hanya penuh dengan kebencian, tetapi juga dengan pengkhianatan dan rasa sakit yang tak terobati. Sofia tak pernah berhenti berjuang untuk mendapatkan sedikit kasih sayang darinya. Namun yang didapatkannya justru penghinaan demi penghinaan. Puncaknya terjadi semalam, ketika Sofia memaksa Alex untuk tidur dengannya, berhubungan suami istri dan menciumnya. Namun Alex menolak karena sangat membenci Sofia. Namun setelah diancam oleh Sofia dengan perjanjian kontrak, Alex terpaksa melayani Sofia. Setelah mereka selesai, Sofia memeluk Alex dari belakang dan menanyakan, "Tidak bisakah kamu mencintai aku sedikit saja?" Namun Alex marah dan mengucapkan kata-kata yang tak akan pernah ia lupakan. Dengan suara dingin, Alex berkata, "Aku menyesal menikah denganmu. Jika bisa, aku ingin kamu mati saja." Kalimat itu seperti petir yang menyambar jantungnya. Sofia, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Alex, merasa dunia ini hancur dalam sekejap. Bagaimana bisa seseorang yang ia cintai begitu dalam, begitu teguh membencinya? Ia merasa seperti tidak lagi memiliki tempat di dunia ini, bahkan untuk dirinya sendiri. Kini, di tepi jendela yang gelap, Sofia merasakan keputusasaan yang tak terlukiskan. Semua rasa sakit yang telah ia pendam selama bertahun-tahun kini mencapai puncaknya. Tak ada lagi harapan.
Tak ada lagi alasan untuk bertahan. Ia telah berusaha keras, namun tak pernah ada yang berubah. Alex tetap mencintai Kayla, dan Sofia hanya menjadi bayangan yang semakin pudar. Dengan tangan gemetar, Sofia membuka kotak kecil yang ada di meja sampingnya. Di dalamnya terdapat surat yang ia tulis beberapa hari yang lalu. Sebuah surat perpisahan untuk orang-orang yang pernah ia sayangi, untuk Alex, dan untuk dirinya sendiri. Di dalam surat itu, ia menulis, "Alex, maafkan aku jika aku bukan yang kamu inginkan. Aku tahu aku bukan siapa-siapa di matamu, tapi aku selalu mencintaimu. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya, tapi ini adalah keputusan yang aku rasa paling tepat untukku. Semoga kamu bisa bahagia dengan Kayla, karena aku sudah terlalu lelah." Sofia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah mundur ke arah ranjang. Matanya menatap langit-langit yang kosong, dan untuk pertama kalinya, ia merasa damai. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, dan semua harapan yang pernah ada kini menghilang. Ia hanya ingin tidur, dan biarkan dunia ini berlalu tanpa dirinya. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, suara pintu terbuka. Alex masuk dengan wajah yang tidak ia kenal. Ia menatap Sofia dengan tatapan kosong, tidak seperti biasanya. "Sofia." Suara Alex terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Namun itu sudah terlambat. Sofia sudah memutuskan untuk pergi. Kata-kata Alex berhenti di bibirnya, dan dalam hening itu, hanya ada suara detak jam yang terus berdetak. Sebuah akhir yang tak terhindarkan. Sofia menutup matanya, dan dunia itu pun menghilang. Setelah Sofia menutup matanya dan merasa bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah menghilang, ia terbangun dengan perasaan kosong. Namun, tak ada lagi Alex yang ada di sampingnya. Pagi itu terasa sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Rumah yang dulunya penuh dengan tangisan dan perdebatan kini terasa seperti kuburan hidup, tempat yang begitu asing bagi Sofia. Ia membuka matanya, mengingat surat yang ia tulis beberapa hari yang lalu. Surat perpisahan yang kini terasa seperti kenangan yang sudah terlalu jauh dari dirinya. Berbeda dengan malam sebelumnya yang dipenuhi oleh air mata dan penyesalan, hari ini seolah ada kekuatan baru dalam dirinya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk memulai hidup baru. Mungkin inilah waktunya untuk meninggalkan semuanya dan memulai hidup yang lebih baik, jauh dari Alex dan kenangan pahit mereka. Sofia bangun dari ranjang, memandang sekeliling ruangan, dan merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak ia duga sebelumnya. Ada sebuah kotak kecil di atas meja samping tempat tidurnya. Tanpa banyak berpikir, Sofia membuka kotak itu, menemukan sebuah kalung kecil yang sudah lama hilang, hadiah pertama Alex untuknya. Kenangan yang seharusnya sudah lenyap, ternyata kembali datang. Saat ia menatap kalung itu, ada suara pintu yang terbuka. Sofia menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita muda yang tidak dikenalnya. Wanita itu mengenakan gaun hitam simpel dan tampak cemas. Wajahnya masih asing, tapi ada sesuatu yang familiar tentangnya. "Maaf mengganggu, saya teman Alex. Nama saya Clara," ujar wanita itu dengan suara pelan. Sofia merasa jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. "Alex? Teman? Apa maksudmu?" Sofia bertanya. Suaranya bergetar meskipun ia berusaha keras menahan diri. Clara menarik napas. Wajahnya tampak bingung antara kebingungan dan keraguan. "Saya datang karena saya rasa ada hal yang harus kamu ketahui, Sofia." Clara duduk di sisi ranjang, mencoba menjelaskan. Alex ternyata memiliki sebuah rahasia besar yang disembunyikan dari Sofia selama bertahun-tahun. Clara, wanita yang kini duduk di depannya, adalah mantan kekasih Alex yang telah lama berpisah. Namun, ternyata hubungan mereka tak pernah benar-benar selesai. Mereka masih saling mencintai, meskipun sudah terpisah. Clara mengungkapkan bahwa selama ini, Alex sebenarnya terjebak dalam dua perasaan, satu untuk Kayla dan satu lagi untuk Sofia. "Ada satu hal yang harus kamu tahu, Sofia. Selama bertahun-tahun, Alex tidak pernah bisa melupakanmu. Dia hanya terlalu egois untuk mengungkapkannya. Selama ini,
Dia berpura-pura tidak peduli padamu, tapi sebenarnya dia takut kehilanganmu. Dia selalu merasa terjebak antara dua dunia, ujar Clara dengan nada yang sangat hati-hati. Sofia terdiam. Otaknya terasa berputar-putar. Apakah ini semua? Apakah selama ini Alex menyimpan perasaan yang begitu dalam untuknya, tetapi tak pernah berani mengungkapkan? Apakah semua kebencian dan penolakan itu hanya bagian dari ketakutannya sendiri? Sofia, aku datang bukan untuk membuat keadaan lebih buruk. Aku hanya ingin kau tahu apa yang sebenarnya terjadi di hati Alex. Clara melanjutkan. Malam itu dia sangat menyesal. Aku mendengarnya sendiri. Tapi dia tak tahu bagaimana cara menghadapimu setelah semuanya yang terjadi. Sofia menarik napas dalam-dalam. Hatinya bimbang. Clara, yang terlihat tulus dan tidak ingin melukai Sofia lebih lanjut, tampaknya memberi gambaran baru tentang Alex. Namun, Sofia tahu dirinya tak bisa terus-menerus berada dalam permainan emosional ini. Hatinya yang hancur karena kata-kata Alex beberapa malam lalu, kini diliputi dengan keraguan. Namun sebelum Sofia sempat berbicara lebih lanjut, suara pintu terbuka lagi. Kali ini, Alex sendiri yang masuk ke dalam kamar dengan langkah ragu-ragu. Wajahnya tampak lelah, dan matanya yang tadinya penuh amarah kini terlihat penuh penyesalan. Sofia. Suara Alex hampir tidak terdengar. Dia memandang Clara dan mengangguk sedikit, seolah memberi izin pada Clara untuk pergi. Clara berdiri dan pergi dari ruangan dengan wajah yang penuh keprihatinan. Kini hanya tinggal Sofia dan Alex. Ada keheningan yang terasa begitu berat. Sofia duduk diam di tempat tidur. Matanya tidak bisa lepas dari wajah Alex. Kenapa kamu datang? Setelah semua yang kamu katakan? Setelah semua yang kamu lakukan? Tanyanya dengan suara serak, mencoba menahan tangisan yang ingin keluar. Alex duduk di kursi dekat tempat tidur. Menunduk, tidak bisa menatap Sofia langsung. Sofia, aku menyesal. Aku tahu kata-kataku sangat menyakitkan. Aku tak tahu apa yang terjadi pada diriku sendiri. Aku terlalu bingung, terlalu terpuruk dalam masa laluku, dan aku mengabaikanmu. Aku salah besar. Sofia merasakan hatinya yang terluka mulai tergerus oleh kata-kata itu. Namun, dia masih merasa ragu. Kenapa sekarang, Alex? Kenapa baru sekarang kamu mengatakan ini? Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu benar-benar menyesal, atau hanya merasa bersalah karena kehilangan aku? Sofia bertanya. Mata tajam menatapnya. Alex menghela napas panjang. Aku tak tahu apa yang harus aku katakan. Aku hanya tahu, aku tak bisa kehilanganmu. Aku ingin kita mulai lagi, Sofia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jika kamu masih mau memberiku kesempatan. Sofia terdiam. Semua perasaan yang bertumpuk selama ini bercampur aduk. Ia ingin percaya, tetapi hatinya yang terluka mengingatkan bahwa kebohongan dan pengkhianatan tak bisa begitu saja terlupakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ada sebersit harapan yang mulai tumbuh. Apa yang kamu mau dariku, Alex? Tanya Sofia, matanya penuh kebingungan. Kesempatan. Satu kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang pantas untukmu. Jawab Alex, suara rendah penuh kerinduan. Namun, pada saat itu, keduanya tidak menyadari bahwa ada bayangan lain yang mengawasi mereka. Clara, yang baru saja keluar, berdiri di luar pintu dan mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Dia memejamkan mata, berperang dengan perasaannya sendiri. Meskipun ia masih mencintai Alex, ia tahu bahwa tidak ada tempat lagi untuknya dalam kehidupan pria itu. Namun, perasaan itu masih menghantuinya. Setelah percakapan panjang yang penuh ketegangan antara Sofia dan Alex, keheningan kembali menyelimuti rumah itu. Sofia, yang masih terperangkap dalam kebingungannya, keluar dari kamar tidur dengan langkah yang ragu-ragu. Pikiran dan perasaannya bergejolak. Dia merasa terhimpit antara keinginan untuk melupakan segalanya dan memberi Alex kesempatan kedua, serta rasa sakit yang terus menghantui dirinya. Keputusan besar harus dibuat. Saat ia turun ke ruang tamu, matanya terhenti pada sebuah sosok yang tidak asing, namun tak pernah ia harapkan ada di sana. Seorang pria muda,
dengan wajah cerah dan senyum yang tulus, berdiri di pintu depan. Dia mengenakan jaket kulit hitam, dan matanya memancarkan rasa hangat yang begitu berbeda dari ekspresi dingin yang sering ia terima dari Alex. "Kenapa kamu di sini?" tanya Sofia, sedikit terkejut. Tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang mengundang rasa penasaran. "Namaku Damar." Pria itu tersenyum, memperkenalkan dirinya. "Aku teman lama Alex. Kami pernah bekerja bersama beberapa tahun lalu, sebelum semua ini terjadi." Sofia bingung. "Teman lama?" Damar mengangguk. "Sebenarnya, aku datang karena aku ingin bicara denganmu. Tentang Alex. Dia tidak tahu aku di sini, dan mungkin kamu tidak akan percaya ini. Tapi, aku merasa ada hal yang harus kamu ketahui." Sofia masih ragu, tetapi sesuatu dalam suara Damar membuatnya merasa ingin mendengar lebih lanjut. "Apa yang kamu tahu tentang Alex?" Damar menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Alex memang pria yang keras kepala dan selalu menyembunyikan perasaannya. Namun, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu tentang dia. Alex, dia selalu merasa bersalah. Bersalah karena keputusan yang dia buat dengan Kayla. Dan yang lebih penting, dia selalu merasa bahwa dirinya tidak pantas bahagia denganmu, Sofia. Sofia terdiam, meresapi setiap kata Damar. Jadi, selama ini dia merasa tidak pantas bahagia. "Ya," jawab Damar. "Serius. Alex selalu merasa seperti dia tidak bisa mencintaimu sepenuhnya. Karena dia takut bahwa jika dia mencintaimu, dia akan melukai Kayla. Dia selalu terjebak dalam perasaan bersalah itu. Dan saat dia melihatmu mulai melangkah jauh darinya, dia merasa semakin hilang. Tapi percayalah, Sofia, dalam hatinya, dia tidak ingin kehilanganmu." Sofia merasakan perasaan yang sangat kompleks mengalir dalam dirinya. Di satu sisi, kata-kata Damar memberikan pemahaman baru tentang Alex, namun di sisi lain, ia masih tidak bisa melupakan kata-kata pedas yang pernah diucapkan Alex. "Kenapa kamu memberitahuku semua ini, Damar? Apa tujuanmu datang kemari?" tanya Sofia dengan tatapan tajam. "Aku tahu kamu merasa bingung, Sofia. Dan aku tidak akan memaksamu untuk memilih sekarang. Tapi aku hanya ingin kau tahu bahwa ada orang di luar sana yang benar-benar peduli padamu. Aku juga merasa ada perasaan lain yang harus kamu pertimbangkan," ujar Damar dengan serius. Tiba-tiba, pintu depan terbuka, dan Alex muncul dengan wajah kusut, terlihat bingung dan terkejut saat melihat Damar berdiri di sana. "Damar? Kenapa kamu di sini?" Suara Alex penuh kebingungan. Damar menatap Alex, memberikan tatapan yang tajam. "Aku di sini untuk memberitahu Sofia tentang kenyataan yang kamu sembunyikan. Tentang perasaanmu yang sebenarnya, dan tentang semua hal yang selama ini kamu tutupi darinya." Alex terdiam sejenak. Tampaknya tidak siap menghadapi kenyataan itu. "Aku tidak butuh bantuanmu, Damar," katanya dengan suara dingin, mencoba mengendalikan situasi. Namun, Damar tidak terpengaruh. "Tidak, Alex. Kamu sudah terlalu lama menyakiti dia. Aku hanya ingin memberinya kesempatan untuk melihat kenyataan. Dan kamu harus berhenti berpura-pura." Sofia, yang semula hanya mendengarkan, akhirnya mengangkat suaranya. "Aku ingin tahu semua ini, Alex. Semua yang selama ini kamu sembunyikan dari aku. Aku berhak tahu apa yang terjadi." Alex menundukkan kepala. "Sofia, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Semua yang kau dengar benar. Tapi itu tidak mengubah kenyataan. Aku membuat kesalahan besar." Damar, yang merasa perasaan Alex sudah cukup jelas, menoleh ke Sofia. "Sofia, kamu berhak bahagia. Terlepas dari apa yang terjadi dengan Alex, kamu harus mencari jalanmu sendiri. Jangan biarkan dirimu terjebak di masa lalu." Tiba-tiba, suara pintu lain terdengar, kali ini dengan keras. Seorang wanita dengan rambut panjang, mengenakan gaun merah, muncul di ambang pintu. Wajahnya terlihat cemas, tapi ada ekspresi kuat di matanya. Wanita itu adalah Kayla, kekasih lama Alex, yang selama ini menjadi bayangan gelap dalam pernikahan mereka. "Sofia."
Suara Kayla terengah-engah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku harus berbicara denganmu. Sofia menatap Kayla dengan tajam. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kayla melangkah masuk, menatap Alex dan Damar. Aku tahu aku mungkin bukan orang yang tepat untuk muncul dalam kehidupanmu sekarang, Sofia. Tapi ada yang perlu kau tahu. Alex, dia benar-benar mencintaimu. Semua yang dia lakukan karena dia merasa bersalah. Aku tahu itu, dan aku tidak bisa membiarkan dia terus hidup dalam kebohongan. Sofia merasa seperti dunia berputar di sekelilingnya. Ada banyak perasaan yang berkecamuk, dan kini ada lebih banyak orang yang terlibat dalam kehidupan yang sudah penuh dengan kebingungannya. Kenapa sekarang, Kayla? Kenapa tidak dulu? Sofia bertanya. Suaranya terdengar seperti ledakan. Kayla menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku sudah terlalu lama diam. Aku hanya tidak ingin mengganggu kehidupan kalian. Tapi sekarang aku tahu, kalian berdua pantas untuk bahagia. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi penyesalan. Aku hanya ingin kalian berdua menemukan kedamaian. Sofia menatap Kayla, kemudian beralih ke Alex dan Damar. Hatinya bingung. Apa yang harus ia pilih? Haruskah ia memberi Alex kesempatan untuk memperbaiki segalanya? Ataukah ini waktunya untuk melangkah pergi dan menghidupi dirinya sendiri tanpa bayang-bayang masa lalu? Disinilah titik balik terjadi. Sofia harus memutuskan, bukan hanya tentang Alex atau Kayla, tetapi tentang dirinya sendiri. Keheningan melanda ruang tamu itu setelah Kayla mengungkapkan kata-kata yang mengguncang hati Sofia. Semua mata tertuju pada Sofia, menunggu reaksi yang akan keluar dari mulutnya. Di satu sisi, ada Alex yang menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Di sisi lain ada Kayla yang tampak sangat tulus, meski perasaannya sendiri terperangkap dalam kerumitan hubungan mereka. Sofia merasa dunia ini semakin sempit. Sebelum Kayla datang, semuanya sudah cukup sulit baginya untuk membuat keputusan. Sekarang, dengan kehadiran Kayla yang mengakui perasaan Alex dan menginginkan kebaikan untuk mereka berdua, Sofia semakin merasa bingung. Mungkin selama ini dia salah memahami segalanya. Kayla menghela napas panjang, kemudian melanjutkan perkataannya. Sofia, aku tahu ini sangat rumit. Tapi percayalah, aku tidak pernah berniat merusak hubunganmu dengan Alex. Aku sudah lama memutuskan untuk mundur. Tapi aku tahu Alex sangat mencintaimu. Aku juga tahu, dia masih terikat pada masa lalunya, terutama dengan aku. Namun, aku tidak ingin kau hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tak berujung. Sofia menatap Kayla, merasa perasaan dalam dirinya bercampur aduk. Kenapa kamu sekarang muncul, Kayla? Kenapa tidak sebelum aku menikah dengan Alex? Kenapa harus ada semua kebohongan ini? Suaranya terdengar kesal. Tetapi ia berusaha keras untuk tetap tenang. Kayla menunduk, merasa cemas. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tak bisa membalikan waktu. Tapi aku tahu bahwa apa yang terjadi di antara kalian, antara kamu dan Alex, jauh lebih rumit dari apa yang aku kira. Alex berdiri di belakang Kayla, tetapi matanya tidak lepas dari Sofia. Sofia, suara Alex terdengar pelan, namun sangat penuh penyesalan. Aku sangat menyesal. Semua yang terjadi selama ini, semua kata-kata yang aku ucapkan, aku tahu itu sangat menyakitkan. Aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi yang pasti, aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa kehilanganmu. Sofia menatap Alex, dan seakan melihat kedalaman penyesalan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Namun, perasaan yang semula pernah ada di antara mereka, yang pernah mengikat mereka dengan harapan dan cinta, kini terasa pudar. Kenyataan yang pahit telah mengubur semua perasaan itu dalam lumpur kebohongan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang mendalam. Sofia. Alex melangkah mendekat. Suara dan wajahnya penuh dengan kesungguhan yang membuat hati Sofia semakin terombang-ambing. Aku ingin memperbaiki segalanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu, sebelum semua ini terjadi. Aku tahu aku salah.
Aku ingin memberikan kamu semua yang seharusnya aku beri. Sofia memalingkan wajah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, di dalam dirinya, ia merasa sangat bingung. Semua rasa sakit dan kebencian yang terkumpul selama bertahun-tahun kini beradu dengan kerinduannya akan masa lalu yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Kenapa sekarang, Alex? Kenapa baru sekarang kamu mengungkapkan semua ini? Sofia bertanya dengan nada yang tenang, meskipun hatinya terasa seperti dihancurkan oleh kebingungannya sendiri. Alex memegang kedua tangan Sofia dengan lembut. Matanya penuh harap. Aku tahu aku datang terlambat. Tapi aku berjanji, aku akan berjuang untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Sofia. Sofia menatap tangan Alex yang memegangnya, lalu menatap wajahnya yang penuh penyesalan. Dia merasakan kebingungannya semakin menjadi. Semua yang Alex katakan terasa sangat meyakinkan, tetapi hatinya sudah terlanjur terluka. Aku ingin mempercayaimu, Alex. Sofia menghela napas. Tapi kamu sudah membuatku merasa tak berarti selama ini. Kamu sudah memusnahkan kepercayaan itu dengan kata-kata dan tindakanmu. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku rasakan. Tiba-tiba, Damar yang sejak tadi diam, berdiri dari kursinya dan berjalan menuju Sofia. Sofia, katanya, kamu harus mendengarkan dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang Alex inginkan, atau apa yang Kayla harapkan. Ini tentang kamu. Kamu yang harus menentukan jalan hidupmu, bukan mereka. Sofia menatap Damar, merasakan kehangatan dari kata-katanya yang benar-benar berbicara langsung pada hatinya. Dia sadar bahwa dirinya tidak harus hidup dengan bayang-bayang penyesalan dan kebohongan yang terus-menerus menghantuinya. Terima kasih, Damar. Sofia berkata lirih. Aku butuh waktu untuk berpikir. Damar memberikan senyum yang lembut, seolah mengerti perasaan Sofia. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan percakapan, tiba-tiba suara Alex memecah keheningan. Sofia, suara Alex keras dan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku sudah cukup menyesal. Aku ingin kamu kembali padaku. Sofia terdiam, merasa terjepit di antara dua pilihan yang berat. Pada satu sisi, ada Damar yang memberinya dukungan dan kebebasan untuk memilih hidupnya. Namun, di sisi lain, ada Alex yang sekarang tampak penuh penyesalan dan kesungguhan. Sofia merasa hatinya semakin terperangkap dalam kebingungannya. Malam itu, perasaan Sofia semakin kacau. Namun, ia tahu satu hal, ia harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Sofia terbangun keesokan harinya dengan perasaan berat yang menyelimuti dadanya. Pagi itu terasa begitu sunyi, seperti sebuah masa yang menunggu untuk dihancurkan oleh keputusan besar yang harus diambil. Semua yang telah terjadi, pertemuan dengan Kayla, pernyataan Alex, dan dorongan Damar, semuanya telah membuat perasaan Sofia terombang-ambing dalam kebingungannya. Ia merasa terjepit, seperti dua dunia yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Alex, yang semalam memohon agar mereka kembali bersama, kini menunggu di ruang tamu. Ketika Sofia membuka mata, ia melihat jam dinding berdetak dengan lambat, seolah memberikan peringatan bahwa waktu tidak pernah berhenti, dan keputusan yang harus ia buat juga tak bisa ditunda lebih lama. Sofia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Sesaat, ia ingin meninggalkan semuanya, pergi dari rumah ini, dari hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Namun, hatinya meronta. Ada perasaan yang terus mengikatnya pada Alex. Meskipun segala kesedihan yang ia alami, ia masih merasa sulit untuk melepaskan pria yang pernah ia cintai. Ketika Sofia melangkah keluar dari kamar tidur, ia menemukan Alex duduk di sofa. Matanya tampak lelah dan penuh penyesalan. Wajahnya terlihat pucat, seakan seharian berpikir keras tentang masa depan mereka. Sofia, Alex berkata dengan suara yang pelan dan penuh rasa bersalah. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar. Aku telah menyakiti kamu, dan aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi suami yang baik. Aku ingin kita memperbaiki semuanya. Sofia tidak tahu bagaimana harus merespons. Kata-kata Alex begitu meyakinkan.
Namun di dalam dirinya ada rasa takut yang menggelora. Takut akan pengulangan masa lalu. Takut akan terluka lagi. Takut akan kenyataan bahwa meskipun Alex berkata demikian, kebohongan dan ketidakpastian akan selalu ada di antara mereka. Alex berdiri dan melangkah mendekati Sofia. Matanya penuh harap. Sofia, aku ingin kita mulai dari awal. Aku tahu aku tidak bisa membalikan waktu. Tapi aku ingin memperbaiki segala sesuatu. Aku ingin kita menjadi lebih dari sekadar pernikahan tanpa cinta. Aku ingin kamu merasakan cinta dariku, seperti yang seharusnya. Sofia terdiam, namun hatinya semakin berat. Di satu sisi, ada rasa ingin percaya pada Alex. Tetapi di sisi lain, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Ia merasa seolah-olah dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Terjebak dalam rutinitas pernikahan yang penuh kebohongan dan ketakutan. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Alex mendekatkan wajahnya ke Sofia, dan dalam sekejap, bibirnya menempel pada bibir Sofia. Itu bukan ciuman penuh cinta, tetapi lebih seperti sebuah perintah. Ada rasa urgensi dan kekuatan di balik ciuman itu, seperti Alex yang merasa bahwa ia harus melakukannya untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Sofia yang terkejut, merasa perasaan yang begitu bertentangan mengalir dalam dirinya. Dia merasa cemas, merasa seolah-olah dirinya dihakimi, terjebak dalam situasi yang tak pernah ia inginkan. "Alex, hentikan!" serunya dengan suara serak. "Aku tidak bisa melakukan ini." Alex mundur sejenak, matanya penuh rasa bingung. "Kenapa, Sofia? Apa yang membuatmu begitu menahan dirimu?" Sofia memegang dadanya, mencoba menenangkan diri. "Aku sudah cukup terluka, Alex. Aku merasa seperti aku dipaksa untuk berperan dalam pernikahan yang bukan pernikahan lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melanjutkan semuanya hanya karena kewajiban." Alex terlihat kecewa, namun ada juga pemahaman di matanya. "Aku mengerti. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku tahu aku tidak bisa memaksa kamu untuk melakukan sesuatu yang kamu tidak inginkan. Tapi percayalah, aku berjuang keras untuk kita." Sofia menunduk. Hatinya terasa sakit. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Alex. Aku merasa terjebak dalam semua ini. Mungkin aku harus pergi. Mungkin aku harus memberi diriku ruang untuk mencari tahu siapa diriku sebenarnya." Alex terdiam, mencoba menerima kenyataan itu. Namun ia tidak bisa menahan rasa frustasi yang menguasainya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Sofia. Aku tahu aku membuat banyak kesalahan, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kamu kembali padaku." Sofia menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak bisa memberi janjimu, Alex. Aku harus menemukan diriku sendiri terlebih dahulu. Aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini hanya karena takut akan kehilangan, atau karena kewajiban. Aku butuh waktu." Alex terdiam, lalu mengangguk pelan. "Aku akan menunggumu, Sofia. Jika itu yang kamu butuhkan, aku akan memberimu ruang." Sofia menatapnya untuk sesaat, merasa hati dan pikirannya saling bertarung. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Jika dia memilih untuk terus bersama Alex, dia harus mengorbankan kebebasan dan kemerdekaannya. Tetapi jika dia pergi, dia akan merasa kehilangan bagian dari dirinya yang selama ini ia pertahankan. Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa kembali jika itu hanya untuk memenuhi kewajiban suami istri yang dipaksakan. Ia harus menemukan dirinya terlebih dahulu. Itu adalah hal yang paling penting. Sofia berdiri di ambang pintu kamar, memandang keluar jendela. Pagi itu, matahari terlihat redup, seolah mencerminkan perasaan hatinya yang penuh kabut. Dia sudah membuat keputusan besar yang semalam masih terasa sangat menakutkan, meninggalkan Alex untuk sementara waktu dan mencari tahu siapa dirinya tanpa bayang-bayang pernikahannya. Namun, dalam hatinya yang terdalam, dia tahu bahwa tidak ada jalan mudah untuk melangkah maju. Begitu banyak ketakutan dan keraguan yang harus dia hadapi. Tidak hanya tentang pernikahannya, tetapi juga tentang dirinya sendiri. Sofia berjalan ke ruang tamu, di mana Alex masih duduk di sofa, menatapnya dengan pandangan yang kosong.
Ada keheningan yang sangat tebal di antara mereka. Seakan-akan kata-kata sudah tidak lagi bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Sofia merasa bahwa meskipun ia sudah mengambil keputusan, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Aku akan pergi untuk sementara, kata Sofia akhirnya. Suaranya lembut namun penuh keteguhan. Aku butuh waktu untuk diri sendiri. Alex, aku harus menemukan siapa aku sebelum aku bisa melanjutkan apapun lagi. Alex menatapnya. Matanya penuh dengan keputusasaan. Sofia, tolong jangan pergi. Aku tahu aku membuat banyak kesalahan, dan aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tapi aku ingin berjuang untuk kita. Jangan pergi. Namun Sofia hanya menggelengkan kepala, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku harus pergi. Alex, aku harus pergi untuk menemukan diriku sendiri. Aku tidak bisa terus berada dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan rasa sakit ini. Aku sudah terlalu lama kehilangan diriku sendiri. Sofia melangkah maju dan meletakkan tangan di bahu Alex, memberinya sebuah senyuman tipis. Kamu mungkin tidak mengerti sekarang, tapi aku perlu ini untuk diriku. Aku berjanji, ini bukan akhir dari segalanya. Dengan satu langkah terakhir, Sofia berjalan menuju pintu dan membuka pintu itu lebar-lebar. Tanpa menoleh lagi, dia meninggalkan Alex yang terdiam di sana. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menarik seluruh bebannya. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Di luar rumah, Sofia merasa seperti melangkah ke dunia yang sepenuhnya baru. Semua jalan di sekitarnya tampak asing, seolah-olah ia sedang berada di tempat yang jauh dari kenyataan yang ia tinggalkan. Tidak ada lagi Alex, tidak ada lagi Kayla, dan tidak ada lagi bayang-bayang pernikahan yang penuh dengan kebohongan. Sofia hanya ada untuk dirinya sendiri, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Namun, kebebasan itu datang dengan beban yang lebih berat. Dia masih belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Bagaimana jika ia tidak pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu? Bagaimana jika keputusan ini hanya membawa lebih banyak kesedihan? Sofia berjalan menuju taman kecil di dekat rumah, mencari tempat yang bisa memberinya kedamaian. Setibanya di sana, ia duduk di bangku, menatap langit yang mulai berwarna keemasan. Tiba-tiba, seorang suara yang familiar menyapanya dari belakang. Sofia! Sofia menoleh, dan matanya bertemu dengan mata Damar. Ia berdiri di sana dengan senyuman hangat, tampak tenang meskipun suasana hatinya mungkin sama gelisahnya dengan Sofia. Damar. Sofia bertanya, heran dengan kehadirannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Damar duduk di sampingnya, menatap langit bersama Sofia. Aku khawatir tentangmu, jawabnya singkat, tetapi penuh makna. Aku tahu kamu sedang melalui banyak hal, dan aku hanya ingin ada untukmu. Sofia terdiam sejenak, merasa seperti ada beban berat yang sedikit terangkat dari dadanya. Damar, yang selama ini selalu ada di sisi Sofia, kini tampak menjadi sosok yang semakin penting dalam hidupnya. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Damar, semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Aku merasa terjebak dalam pilihan-pilihan yang membuatku kehilangan diri sendiri. Damar menatap Sofia dengan tatapan lembut. Sofia, kamu bukan orang yang terjebak. Kamu hanya mencari dirimu yang hilang. Itu bukan kesalahan, dan tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaanmu sendiri. Sofia merasa ada sesuatu yang menenangkan dalam kata-kata Damar. Meskipun ia merasa bingung dan terluka, kehadiran Damar memberi sedikit ketenangan yang sangat ia butuhkan. Kamu benar, katanya pelan. Aku terlalu lama memikirkan orang lain, dan akhirnya aku lupa siapa diriku. Damar tersenyum, lalu mengangkat bahunya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan mendukungmu. Kita semua layak untuk bahagia. Sofia merasa matanya mulai berkaca-kaca. Semua perasaan yang terkumpul dalam hatinya selama ini mulai terungkap. Ada begitu banyak ketakutan, tetapi di sisi lain, ada rasa lega yang menyelimuti hatinya. Mungkin dia tidak harus menjalani hidupnya sendirian. Mungkin,
Dengan keberanian dan dukungan orang yang peduli, ia bisa menemukan kembali dirinya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk memulai lagi, Damar. Sofia berkata dengan suara pelan. Tapi aku ingin mencoba. Damar menatapnya dengan penuh pengertian, tanpa berkata apa-apa. Mereka duduk bersama, menikmati kebersamaan itu tanpa perlu berbicara banyak, karena keduanya tahu bahwa di saat-saat seperti ini, kehadiran satu sama lain sudah cukup. Sementara itu, di rumah, Alex masih terdiam, merasa kehampaan menggerogoti dirinya. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan Sofia, mungkin untuk selamanya. Namun, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sebuah penyesalan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata. Mungkin, ia harus membiarkan Sofia pergi, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Hari demi hari berlalu, dan Sofia merasa seolah-olah dirinya sedang mengarungi samudra yang tak terlihat ujungnya. Keputusan untuk meninggalkan Alex, meskipun sulit, memberikan sedikit kelegaan. Setiap kali ia menatap dirinya di cermin, ia merasa bahwa ia semakin dekat dengan dirinya yang hilang. Namun, meskipun ia mencoba melepaskan masa lalu, bayang-bayang Alex dan segala perasaan yang terpendam terus menghantuinya. Selama beberapa minggu terakhir, Sofia lebih banyak menghabiskan waktu bersama Damar. Dia adalah sosok yang tenang, yang selalu ada untuknya tanpa pernah memaksakan perasaan. Kehadiran Damar seolah memberi Sofia ruang untuk bernafas, ruang untuk merenung tanpa merasa tertekan. Mereka sering berjalan bersama, duduk di kafe, atau sekadar berbicara tentang hal-hal sederhana yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Dalam keheningan itu, Sofia mulai merasakan sebuah ikatan yang berbeda, bukan seperti perasaan cintanya terhadap Alex, tetapi lebih seperti persahabatan yang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, di dalam hatinya, Sofia tahu bahwa ia masih belum sepenuhnya bebas dari perasaan yang terikat pada Alex. Dia selalu berharap bisa membiarkan masa lalu itu pergi, tetapi cinta pertama selalu meninggalkan jejak yang dalam. Rasa sakit itu masih ada, dan meskipun Damar begitu baik dan penuh perhatian, Sofia merasa bahwa dirinya tidak sepenuhnya siap untuk membuka hatinya lagi. Pada suatu malam yang cerah, Sofia duduk di teras rumahnya, memandangi langit yang dihiasi bintang-bintang. Di luar, suara angin berhembus pelan, memberikan suasana yang damai. Namun, hatinya kembali gelisah. Sejak meninggalkan Alex, ia merasa ada kekosongan yang sulit dijelaskan, sebuah ruang kosong yang ia coba isi dengan segala hal yang baru, tetapi tetap saja terasa kosong. Ia berpikir tentang Alex, tentang segala yang telah terjadi di antara mereka, dan tiba-tiba sebuah rasa penyesalan yang mendalam menyelimuti dirinya. Sofia tidak menyangka bahwa selama ini, ia sudah terjebak dalam perasaan yang tak terungkapkan. Ia bertanya-tanya apakah Alex juga merasakannya. Tapi kemudian, pikirannya teralihkan oleh suara Damar yang muncul di belakangnya. Sofia, aku tahu kamu sedang berpikir. Damar berkata dengan suara lembut, duduk di sampingnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun keputusanmu, aku akan selalu ada di sini. Aku tidak akan memaksa kamu untuk memilih sekarang, atau bahkan memilih aku. Aku hanya ingin kamu bahagia. Sofia menatap Damar, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku merasa sangat bingung, Damar. Di satu sisi, aku ingin melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Tapi di sisi lain, aku merasa seolah-olah aku masih terikat pada masa lalu yang begitu sulit untuk dilupakan. Damar mengangguk, memahami keraguan di mata Sofia. Masa lalu memang tidak mudah untuk dilupakan, tetapi itu bukan alasan untuk tidak melanjutkan hidup. Kamu berhak merasa bebas, Sofia. Tidak ada yang bisa mengatur atau menentukan kebahagiaanmu selain dirimu sendiri. Sofia menunduk, meresapi kata-kata Damar yang sangat dalam. Aku tahu, aku hanya merasa takut. Takut bahwa jika aku terus melangkah, aku akan kehilangan sesuatu yang berharga. Takut bahwa aku akan membuat kesalahan lagi. Damar tersenyum tipis, memberikan rasa tenang yang semakin menguatkan Sofia. Takut itu wajar, Sofia. Kita semua punya ketakutan dalam hidup ini, tapi kita tidak bisa membiarkan ketakutan itu mengendalikan kita. Jika kamu terus hidup dengan bayang-bayang masa lalu,
kamu tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan yang seharusnya kamu dapatkan. Mendengar kata-kata Damar, Sofia merasa ada ketenangan yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Damar tidak hanya memberi dukungan, tetapi juga memberinya ruang untuk menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Namun, hatinya yang penuh keraguan membuatnya terus berpikir, apakah ini saat yang tepat untuk membiarkan Damar masuk lebih dalam kehidupnya? Apakah dia bisa memberi Damar kesempatan? Atau apakah dia masih terikat dengan Alex, meskipun perasaan itu sudah terluka? Sementara itu, di sisi lain kota, Alex merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ia telah berusaha untuk menerima kenyataan bahwa Sofia memutuskan untuk pergi, tetapi setiap malam ia terbangun dengan perasaan kosong yang tak terkatakan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan bagian terbesar dalam hidupnya, dan kini, saat Sofia sudah jauh darinya, rasa penyesalan itu semakin dalam. Alex berjalan mondar-mandir di apartemennya, memikirkan segala cara untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mengingat saat-saat indah bersama Sofia, waktu ketika mereka tertawa bersama, berbicara tentang masa depan, dan merencanakan hidup mereka. Namun semuanya itu hancur begitu saja karena ketidakmampuannya untuk menghadapi perasaannya dan kebohongannya yang berlarut-larut. Alex tahu, meskipun ia ingin memperbaiki semuanya, ia harus memberi ruang bagi Sofia untuk menemukan dirinya sendiri. Tapi ada satu hal yang ia sadari, ia tak bisa lagi menunggu. Kegelisahan itu membuat Alex memutuskan untuk mencari Sofia. Ia tidak tahu apa yang akan ia katakan, tetapi ia harus berbicara dengan Sofia. Ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan tanpa melakukan apa-apa. Malam itu, Sofia sedang duduk di kafe bersama Damar, menikmati secangkir kopi dan berbicara ringan. Kehadiran Damar memberikan ketenangan bagi Sofia yang tengah berjuang dengan perasaannya. Namun, tanpa diduga, pintu kafe terbuka, dan sosok yang selama ini ia coba lupakan muncul di hadapannya, Alex. Sofia terkejut melihat Alex berdiri di sana, matanya penuh dengan keputusasaan dan penyesalan. Sofia, Alex berkata, suaranya serak. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku harus bicara denganmu. Damar yang duduk di samping Sofia melihat Alex dengan tatapan penuh perhatian, tetapi tetap tenang. Sofia terdiam, tidak tahu harus merespons apa. Ia merasa seluruh tubuhnya terikat, terjebak di antara perasaan yang lama terkubur dan kenyataan yang kini muncul di hadapannya. Apa yang kamu lakukan di sini, Alex? Sofia akhirnya bertanya, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Alex melangkah lebih dekat, dan dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, aku datang untuk memohon satu hal, Sofia. Satu kesempatan lagi. Aku tahu aku salah, dan aku tahu aku telah menyakiti kamu lebih dari yang bisa kubayangkan. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku ingin kita mulai lagi. Sofia menatap Alex, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rasa sakit yang ia rasakan semakin menjadi, tetapi ada juga rasa yang berbeda, rasa yang selama ini ia sembunyikan. Mungkin, hanya mungkin, ada sedikit cinta yang masih ada di dalam hatinya untuk Alex. Namun, apakah ia siap untuk membuka pintu itu lagi? Damar yang melihat ketegangan ini, dengan lembut meletakkan tangannya di tangan Sofia. Sofia, katanya dengan suara tenang, keputusan ini adalah milikmu. Aku akan mendukungmu apapun yang kamu pilih. Sofia menatap Damar, lalu menoleh ke Alex yang menunggu dengan penuh harap. Sebuah keputusan besar berada di ujung jarinya. Ia tahu ini bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang menemukan jalan hidup yang benar-benar ia inginkan. Sofia duduk di kafe dengan dua pria yang sangat penting dalam hidupnya. Alex, suaminya yang penuh penyesalan, dan Damar, teman yang selama ini memberinya dukungan tanpa syarat. Keheningan itu begitu tebal, seolah setiap kata yang akan keluar dari mulutnya adalah keputusan yang akan mengubah hidup mereka semua. Alex duduk di seberang Sofia, matanya penuh dengan harapan dan penyesalan, sementara Damar duduk di sampingnya, menatap Sofia dengan penuh perhatian dan ketenangan. Suasana di kafe terasa semakin berat. Sofia merasa begitu terjepit, dua dunia yang begitu berbeda menghadapinya, dan ia harus memilih salah satu. Berikan aku satu kesempatan lagi, Sofia.
kata Alex dengan suara penuh emosi. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku masih mencintaimu. Dan aku ingin kita memperbaiki semuanya. Damar yang duduk di sebelah Sofia menyentuh tangannya, memberikan dorongan lembut untuk memberinya kekuatan. Sofia, katanya dengan suara penuh pengertian, keputusan ini adalah milikmu. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk memilih. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Sofia merasa matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata mereka begitu berlawanan. Tetapi kedua pria ini memberi makna yang sangat berbeda dalam hidupnya. Ia merasakan cinta yang tulus dari Damar, yang selalu ada untuknya tanpa syarat. Namun, di sisi lain, ada Alex yang masih sangat mencintainya meskipun segala kebohongan dan pengkhianatan telah terjadi. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba pintu kafe terbuka dengan keras. Seorang wanita muda dengan ekspresi tegas dan penuh energi masuk. Wanita itu mengenakan jas kerja yang modis dan membawa tas tangan bermerek, dengan rambut panjang yang tergerai indah. Matanya langsung tertuju pada Sofia, dan senyuman tipis tersungging di wajahnya. Maaf, kalau aku mengganggu, wanita itu berkata dengan suara dingin, namun penuh dengan kepastian. Tapi aku rasa kalian semua sudah cukup lama berdiskusi. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lila, dan saya pacar Alex. Sofia terdiam, perasaannya bercampur aduk. Alex menatap Lila dengan mata yang sangat terkejut. Lila, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya sedikit gemetar. Lila berjalan mendekat, seakan tidak peduli dengan ketegangan yang tercipta di meja itu. Aku di sini untuk memberitahu kamu, Sofia, katanya dengan nada tajam, bahwa aku dan Alex sudah bersama sejak beberapa bulan lalu. Aku rasa sudah cukup jelas bahwa aku yang dipilihnya. Sofia merasa seolah-olah dunia berputar di sekitarnya. Matanya menatap Lila, kemudian beralih ke Alex, yang kini tampak terperangkap antara kebingungannya dan rasa bersalah. Apa maksudmu, Lila? Sofia bertanya dengan suara yang serak, meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang. Alex menggelengkan kepala, mencoba menjelaskan. Sofia, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya bingung. Lila datang setelah kamu meninggalkan aku, dan aku. Lila tidak memberi kesempatan Alex untuk melanjutkan. Jangan mencoba menipu dia, Alex. Kamu tidak perlu menyembunyikan kenyataan ini lagi. Aku sudah lama tahu tentang perasaanmu pada Sofia, tapi aku tidak akan diam begitu saja. Lila berkata dengan tegas, melemparkan pandangan penuh kemenangan pada Sofia. Sofia, yang semula tidak ingin mendengar hal seperti ini, merasa perasaannya hancur lebih parah dari sebelumnya. Semua yang ia kira benar selama ini, tentang penyesalan Alex, tentang harapan untuk kembali, ternyata adalah kebohongan lain yang lebih besar. Kepercayaan yang ia berikan, rasa cintanya yang pernah ada, semuanya terasa sia-sia sekarang. Dengan suara yang bergetar, Sofia berdiri dari tempat duduknya. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari permainan ini, katanya dengan kesedihan yang mendalam. Kamu memilih Lila, Alex. Kamu memilih kebohongan dan permainanmu sendiri. Alex tampak seperti hendak berbicara lagi, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Hatinya yang penuh penyesalan terasa semakin hancur. Tidak ada yang bisa ia katakan lagi untuk memperbaiki semuanya. Sofia menatap Damar, yang kini hanya diam, memperhatikan situasi dengan hati-hati. Meskipun ia merasa bahwa hatinya juga terluka karena perasaan yang berkembang di antara mereka, Damar tetap tidak membiarkan Sofia merasakannya sendirian. Ia berdiri dan melangkah mendekat, memberi Sofia kekuatan yang selama ini ia cari. Sofia, Damar berkata, kamu tidak perlu menjelaskan apapun lagi. Ini adalah hidupmu, dan kamu punya hak untuk memilih siapa yang membuatmu bahagia. Sofia menatap Damar dan akhirnya merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia merasa terluka dan bingung, keputusan untuk melepaskan masa lalu adalah yang terbaik. Dan sekarang, Damar ada di sini, memberi dukungan tanpa syarat. Ia tahu bahwa mungkin, hanya mungkin,
Damar adalah orang yang selama ini ia butuhkan untuk memulai hidup yang lebih baik. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu yang hilang, kata Sofia dengan tegas. Tapi aku bisa memulai hidup baru. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam kebohongan atau rasa sakit. Dengan langkah pasti, Sofia berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Alex dan Lila yang terdiam di belakang. Ia tahu bahwa meskipun jalan ini penuh dengan ketidakpastian, ia harus memilih dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Dan mungkin, dengan Damar di sisinya, ia bisa menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sofia berjalan keluar dari kafe dengan langkah yang penuh ketegasan. Dunia di sekitarnya seakan menjadi lebih terang, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Ia sudah membuat keputusan besar, meninggalkan masa lalu, meninggalkan Alex dan semua kebohongan yang selama ini menyelimuti perasaannya. Dengan Damar di sisinya, Sofia merasa ada secercah harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar kafe, Damar menunggu dengan sabar, memberi Sofia ruang untuk meresapi keputusannya. Ia tahu bahwa meskipun Sofia tampak kuat, perasaan yang terkumpul dalam hatinya tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Namun, Damar siap mendampingi Sofia, tidak memaksakan apapun, hanya dengan satu tujuan, melihatnya bahagia. Sofia, Damar memanggilnya dengan lembut. Aku tahu ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi kamu sudah melangkah jauh. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu. Tidak ada yang bisa memaksamu untuk memilih, tapi jika kamu ingin melangkah ke depan, aku siap berjalan bersamamu. Sofia menoleh, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Damar, katanya dengan suara yang penuh kelembutan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Damar tersenyum, memberi Sofia kekuatan yang ia butuhkan. Kamu berhak untuk itu, Sofia. Dan aku akan mendukungmu, apapun yang terjadi. Saat mereka mulai melangkah keluar dari kafe, Sofia merasa lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, ia tahu bahwa meskipun ia telah memutuskan untuk meninggalkan Alex dan masa lalunya, perjalanan emosionalnya belum berakhir. Setiap langkah terasa penuh dengan tantangan baru yang harus dihadapi. Namun, kali ini, ia tidak sendirian. Damar ada di sampingnya, memberinya kekuatan yang selama ini ia cari. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Alex merasakan penyesalan yang semakin mendalam. Setelah kejadian di kafe tadi, ia tahu bahwa ia telah kehilangan Sofia untuk selamanya. Kata-kata Lila yang penuh dengan kemenangan dan penjelasan tentang hubungan mereka seakan membuyarkan segala harapan yang masih ia miliki. Sofia telah membuat pilihan, dan Alex tahu bahwa ia tak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Namun, Alex merasa bahwa ia tidak bisa begitu saja menyerah. Ada perasaan yang masih terpendam dalam dirinya. Perasaan yang tidak bisa ia lepaskan begitu saja meskipun kenyataan menunjukkan bahwa Sofia sudah jauh darinya. Ia terjaga sepanjang malam, merenung tentang segala kesalahan yang telah ia buat, dan tentang bagaimana ia telah mengecewakan Sofia begitu lama. Sofia, Alex berbisik, aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan untuk memperbaiki semuanya. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku kehilanganmu tanpa berjuang. Di tengah kegelapan malam itu, Alex berdiri, meraih jaketnya, dan memutuskan untuk pergi ke rumah Sofia. Ia tahu itu bisa menjadi langkah terakhirnya, tetapi ia merasa tidak ada lagi jalan yang bisa ia tempuh selain mencoba mengungkapkan perasaannya satu kali lagi. Kembali ke Sofia, ia dan Damar tiba di rumahnya. Malam itu terasa lebih damai, tetapi ketenangan itu terganggu oleh bunyi ketukan keras di pintu depan. Sofia terkejut, matanya langsung tertuju pada Damar, yang juga terlihat bingung. Sofia, aku rasa itu Alex. Damar berkata dengan nada serius. Jika kamu merasa siap, aku akan ada di sini. Tapi kamu harus siap dengan segala kemungkinan. Sofia terdiam, perasaannya bercampur aduk. Ia tahu bahwa kedatangan Alex bisa berarti banyak hal. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk menjelaskan semuanya. Atau mungkin itu hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit. Tetapi yang pasti,
Ia tidak bisa terus lari dari kenyataan. Dengan langkah yang mantap, Sofia membuka pintu. Di ambang pintu berdiri Alex. Wajahnya tampak kelelahan dan penuh penyesalan. "Sofia," kata Alex dengan suara serak. "Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku datang ke sini untuk satu hal. Untuk memberimu alasan kenapa aku tidak bisa melepaskanmu." Sofia menatapnya dengan tajam. Tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ada begitu banyak kata yang terpendam dalam hatinya. Tetapi entah kenapa, ia merasa bahwa semuanya sudah tidak lagi penting. "Apa yang kamu inginkan, Alex?" tanya Sofia. Suaranya penuh kebingungan dan rasa sakit. "Kenapa sekarang? Kenapa tidak dulu? Saat aku masih ada di sisimu." Alex menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kata-katanya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, Sofia. Aku hanya terlalu takut untuk mengungkapkan perasaanku. Aku merasa terjebak dalam masa lalu, dalam penyesalan, dan itu membuatku salah mengambil keputusan. Tapi sekarang, aku tahu aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan terus mencintaimu. Sofia menatapnya. Hatinya terasa hancur. Dia tidak tahu lagi apa yang harus diyakini. Apakah kata-kata Alex benar-benar datang dari hati? Ataukah itu hanya upaya terakhir untuk mempertahankan sesuatu yang sudah rusak? Sofia berpaling sejenak, menatap Damar yang berdiri di belakangnya. Damar menatapnya dengan mata penuh pengertian, memberikan ruang bagi Sofia untuk membuat keputusan. Sofia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan suara pelan, Sofia akhirnya berbicara. "Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali, Alex. Terlalu banyak yang sudah terjadi. Tetapi aku berjanji, aku akan mencari kebahagiaan, meskipun itu berarti kita harus berpisah." Alex terlihat hancur mendengar kata-kata itu, tetapi ia tidak bisa memaksa Sofia. "Aku mengerti, Sofia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, dan aku akan selalu mencintaimu." Sofia menatapnya untuk terakhir kalinya, kemudian menutup pintu perlahan. Di luar, langit malam terasa lebih gelap, tetapi di dalam hatinya, ada secercah harapan yang mulai menyala. Mungkin jalan yang ia pilih tidak mudah, tetapi ia tahu itu adalah jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Minggu-minggu berlalu, dan Sofia berusaha menjalani hidup baru. Setelah perpisahannya dengan Alex, ia merasa seolah ada ruang yang terbuka di dalam hatinya. Meskipun ia sudah membuat keputusan untuk melanjutkan hidupnya, rasanya masih sulit melepaskan semua kenangan yang telah tertanam begitu lama. Damar, pria yang selama ini mendampinginya, menjadi sosok yang terus hadir di sisinya, memberikan kenyamanan dan dukungan yang begitu dibutuhkan. Namun, meskipun perasaan Sofia terhadap Damar semakin kuat, ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hatinya masih terikat pada Alex. Setiap kali ia merasakan kebahagiaan bersama Damar, bayang-bayang masa lalu selalu kembali menghantuinya. Sofia merasa bersalah, terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia atasi. Damar, yang mulai merasa bahwa ia telah cukup sabar mendampingi Sofia, semakin mendalami perasaannya terhadapnya. Ia tahu bahwa Sofia belum sepenuhnya bisa melupakan Alex, tetapi ia juga merasa bahwa ia bisa memberikan Sofia kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damar tidak ingin terburu-buru, tetapi hatinya semakin yakin, ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Sofia. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Damar mengajak Sofia berjalan di taman kota. Langit malam yang cerah menambah suasana romantis di sekitar mereka. Sofia, yang merasa sedikit cemas, menatap Damar dengan penuh pertanyaan. "Sofia," kata Damar dengan suara lembut, menghentikan langkah mereka di tengah taman. "Aku tahu kamu sedang melalui banyak hal. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku ingin melamarmu. Aku ingin membuatmu bahagia. Aku ingin kamu menjadi bagian dari hidupku selamanya." Sofia terkejut mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar, tetapi di dalam dirinya ada ketakutan yang besar. Ia menunduk, mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan kebingungannya. "Damar,
Aku tidak bisa. Aku belum siap. Aku masih belum bisa sepenuhnya melupakan Alex. Hatiku masih terjebak dalam masa lalu. Aku tidak ingin melukai kamu, dan aku takut bahwa aku tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Damar melihat Sofia dengan tatapan penuh pengertian. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah, dan meskipun ia merasa sakit mendengar penolakan itu, ia tidak ingin memaksa Sofia. Sofia, aku tidak akan memaksamu untuk membuat keputusan sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Apapun yang terjadi, aku akan menunggumu, karena aku percaya kamu bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Sofia merasa ada ketenangan dalam kata-kata Damar. Ia tahu bahwa Damar benar-benar peduli padanya dan tidak ingin memaksanya untuk memilih jalan yang belum siap ia jalani. Namun, di dalam hatinya, ada rasa kesedihan yang mendalam. Ia merasa tidak adil terhadap Damar, karena meskipun ia sangat menghargainya, ia masih belum bisa membuka hatinya sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, perasaan Sofia semakin terbebani. Meskipun Damar selalu memberikan dukungan dan perhatian yang tulus, ia merasa seolah-olah ia terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tidak ingin melukai Damar, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa berhenti memikirkan Alex, pria yang selama ini mengisi setiap sudut hatinya. Pada suatu sore, saat Sofia sedang duduk di taman, ia menerima pesan singkat dari Alex. Pesan itu sangat singkat, tetapi cukup menggetarkan hatinya. Sofia, aku ingin berbicara denganmu. Aku ingin mengakhiri semua penyesalan ini. Aku ingin menjelaskan semuanya. Sofia terdiam sejenak. Matanya terfokus pada pesan itu. Perasaan yang sudah ia coba kubur dalam-dalam mulai muncul lagi. Ia merasa bingung. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia siap untuk bertemu dengan Alex lagi? Setelah semua yang telah terjadi, Sofia memutuskan untuk bertemu dengan Alex. Meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Mereka bertemu di sebuah kafe yang sepi, jauh dari keramaian. Alex terlihat lebih kurus dan lelah, seolah waktu telah menghabiskan semua energinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Kali ini, ia tidak tampak penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Ada keteguhan dalam dirinya yang Sofia belum pernah lihat sebelumnya. Sofia, Alex memulai. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Aku tahu aku tidak berhak meminta apa-apa darimu. Tetapi aku datang ke sini untuk mengatakan satu hal. Aku akan selalu mencintaimu, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal atas segala hal yang telah terjadi. Sofia menatapnya, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Alex, aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dari aku. Aku sudah berusaha untuk melepaskanmu. Dan aku mencoba untuk melanjutkan hidupku. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali ke tempat yang sama lagi. Alex menunduk, seolah-olah kata-kata itu sangat berat baginya. Aku tidak berharap kamu kembali, Sofia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Jika kamu memutuskan untuk bersama Damar, aku akan menghormatinya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu akan selalu ada di hatiku. Sofia merasa perasaan yang rumit berkecamuk dalam dirinya. Kata-kata Alex tidak bisa ia abaikan, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa lagi hidup dalam penyesalan. Alex, aku harus melangkah ke depan. Alex mengangguk, wajahnya penuh dengan pemahaman yang dalam. Aku mengerti, Sofia. Aku hanya ingin kamu bahagia. Sofia menatap Alex untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Alex, katanya dengan lembut. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari. Dengan itu, Sofia beranjak pergi, meninggalkan Alex di kafe dengan hati yang penuh dengan kedamaian. Namun, di dalam dirinya, ada rasa yang tetap menggantung, perasaan bahwa, meskipun ia sudah melangkah maju, masa lalu tidak mudah untuk dilupakan. Sofia merasa hidupnya semakin rumit. Setelah pertemuan yang penuh penyesalan dengan Alex, ia mulai merasa seolah-olah tidak ada jalan yang benar untuk diambil. Damar, yang selalu hadir dengan penuh perhatian,
kini mulai tampak semakin serius dalam hubungan mereka. Meskipun Sofia merasa nyaman bersama Damar, ada sesuatu yang menahan dirinya untuk melangkah lebih jauh, perasaan yang tak bisa ia lepas dari Alex. Hari itu, setelah pertemuan dengan Alex, Sofia pulang ke rumahnya dengan hati yang berat. Damar sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya penuh dengan harapan, tetapi juga kecemasan. Ia tahu, meskipun Sofia berusaha keras untuk melanjutkan hidupnya, hatinya masih terperangkap dalam masa lalu. Sofia, Damar memulai dengan suara lembut. Aku tahu kamu merasa bingung, dan aku tidak akan memaksamu untuk memilih. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, aku sangat mencintaimu, dan aku ingin kita melangkah bersama, ke depan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk menjalani hidup bersamamu, apapun yang terjadi. Sofia menatap Damar, merasakan kehangatan dalam setiap kata yang diucapkannya. Tapi di sisi lain, perasaannya masih tercabik-cabik antara dua dunia yang berbeda. Meskipun Damar telah memberikan semua yang ia butuhkan, ada satu hal yang selalu menggantung di pikirannya, Alex. Setiap kali ia merasa bahagia bersama Damar, bayang-bayang Alex kembali menghantuinya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberikanmu apa yang kamu inginkan, Damar. Sofia berkata dengan suara penuh keraguan. Aku belum bisa melupakan masa lalu, dan aku tidak ingin melukai perasaanmu lebih jauh. Aku merasa aku belum siap untuk mengambil langkah itu. Damar terdiam sejenak. Matanya memancarkan rasa sakit yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tidak ingin memaksamu, Sofia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk memberi kamu waktu. Tetapi aku juga ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini untukmu, jika kamu memutuskan untuk melangkah maju. Sofia menunduk, merasakan air mata mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memilih, Damar, katanya pelan. Aku merasa seperti aku sedang terjebak antara dua dunia, dan aku tidak tahu bagaimana keluar darinya. Namun, saat suasana itu semakin mencekam, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan keras, dan seorang pria muda memasuki rumah. Sosoknya tinggi dan tegap, mengenakan jas hitam yang terlihat sangat formal. Matanya tajam, dan ekspresinya serius. Sofia terkejut dan segera berdiri dari tempat duduknya. Siapa kamu? Tanya Sofia dengan sedikit kebingungan, meskipun wajah pria itu tampak familiar. Nama saya Rico. Pria itu menjawab dengan suara yang tegas dan penuh percaya diri. Saya teman lama Damar. Sofia menatap Damar dengan bingung. Damar yang awalnya terkejut, kini memandang Rico dengan tatapan yang tak bisa ia sembunyikan. Sebuah perasaan campur aduk antara kekaguman dan ketidakpastian. Sofia, Damar berkata dengan nada serius. Ini Rico, sahabat saya yang sudah lama tidak bertemu. Dia ada di sini untuk membantu menyelesaikan beberapa hal. Rico melangkah lebih dekat. Matanya tetap tertuju pada Sofia. Sofia, katanya dengan nada yang datar. Sepertinya banyak hal yang perlu kita bicarakan. Tentang Damar, tentang hubungan kalian, dan tentang sesuatu yang belum kamu ketahui. Sofia merasa semakin cemas. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Tanyanya, berusaha menenangkan diri. Namun, Rico tidak langsung menjawab. Ia menatap Damar, yang tampak ragu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Sofia merasa ada yang aneh dengan seluruh situasi ini, sebuah ketegangan yang semakin mencekam. Damar, Rico akhirnya berbicara. Sudah waktunya kamu tahu tentang kenyataan yang sebenarnya. Sofia bukan satu-satunya wanita yang terlibat dalam hidupmu. Damar menatap Rico dengan cemas. Apa maksudmu? Apa yang kamu katakan? Sofia, Rico berbalik dan menatapnya langsung. Selama ini, Damar sudah terikat pada seseorang, seorang wanita yang sangat penting bagi hidupnya. Wanita itu adalah kekasih lama Damar yang pernah pergi ke luar negeri beberapa tahun lalu. Dan sekarang, dia kembali. Sofia terkejut. Matanya membesar karena kebingungannya. Apa? Apa maksudmu? Kamu bilang, Damar sudah punya seseorang. Damar tampak terdiam. Wajahnya berubah gelap. Sofia, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku seharusnya memberitahumu lebih awal,
Tapi aku takut kehilanganmu. Wanita yang dimaksud Riko adalah Clara, kekasih lamaku. Aku rasa aku harus menghadapimu dengan kenyataan ini. Sofia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia merasa dikhianati, meskipun ia tahu bahwa hubungan mereka tidak sempurna. Tetapi kenyataan bahwa Damar, yang selama ini tampak begitu peduli dan tulus, ternyata masih memiliki hubungan masa lalu yang belum selesai, membuatnya merasa hancur. Semua perasaan yang ia simpan untuk Damar terasa seperti kebohongan besar. Jadi, selama ini, kamu berbohong padaku, Damar. Sofia bertanya dengan suara yang penuh amarah. Kamu menginginkan hubungan ini, tapi hatimu masih milik orang lain. Damar menunduk, merasa benar-benar bersalah. Sofia, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku merasa bingung antara masa laluku dan apa yang aku rasakan sekarang. Aku benar-benar mencintaimu, tetapi aku harus mengakui bahwa aku belum sepenuhnya bisa melepaskan Clara. Dia kembali, dan aku tahu aku harus menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Sofia merasakan hatinya pecah. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi, Damar. Aku merasa seperti aku hanya bagian dari pilihanmu yang kedua, dan itu sangat menyakitkan. Riko, yang sejak tadi diam, akhirnya menambahkan, Sofia, aku tahu ini sulit, tapi Damar tidak bisa hidup dalam kebohongan. Dan Clara, dia sudah kembali untuk mengatur hidupnya sendiri. Ini bukan hanya tentang Damar, tetapi juga tentang keputusan yang akan memengaruhi semua orang yang terlibat. Sofia menggelengkan kepalanya, merasa kebingungannya semakin dalam. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku percayai. Tiba-tiba, pintu depan terbuka lagi, dan sosok yang tak terduga muncul di ambang pintu. Clara, kekasih lama Damar, yang selama ini menghilang. Wajahnya tampak penuh rasa cemas, namun juga penuh tekad. Sofia, Clara berkata dengan suara rendah. Aku harus mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Damar dan aku, kami punya sejarah. Tetapi aku tahu, jika kamu ingin dia bahagia, kamu harus memutuskan sendiri apa yang kamu inginkan. Sofia merasa hatinya kembali terombang-ambing. Setelah berbicara dengan Alex beberapa hari yang lalu, ia merasa seperti telah menutup bab yang sangat berat dalam hidupnya. Keputusan untuk menjauhkan dirinya dari masa lalu dan mencoba membuka hati untuk hal yang baru dengan Damar telah membawa sedikit kedamaian dalam dirinya. Namun, meskipun demikian, ada rasa kosong yang terus mengganggunya. Perasaan yang masih terjebak dalam bayang-bayang Alex, dan kenangan tentang apa yang dulu mereka miliki, terus menghantuinya. Hari itu, Sofia mendapat pesan dari Alex. Pesan yang sederhana, namun penuh dengan penyesalan. Sofia, aku tahu kita tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi aku ingin berbicara lagi. Aku benar-benar ingin menjelaskan segalanya. Jika kamu setuju, aku bisa datang ke rumahmu malam ini. Aku hanya ingin berbicara. Sofia terdiam sejenak membaca pesan itu. Perasaan yang ia coba lupakan kembali muncul. Meski sudah berjanji untuk melanjutkan hidupnya tanpa terjebak di masa lalu, kenyataan bahwa Alex ingin berbicara membuatnya ragu. Namun, sesuatu dalam dirinya merasa perlu untuk memberi Alex kesempatan terakhir untuk menjelaskan. Malam itu, setelah beberapa lama mempertimbangkan, Sofia akhirnya mengizinkan Alex datang. Damar, yang selama ini menjadi sosok yang sangat mendukungnya, mulai merasakan ketegangan yang ada. Ia tahu bahwa meskipun Sofia berusaha untuk melanjutkan hidup, perasaan terhadap Alex tidak mudah untuk dilupakan. Sofia, kamu yakin ini yang terbaik? Tanya Damar, suaranya penuh kekhawatiran. Sofia menatap Damar dengan lembut, mencoba meyakinkannya. Aku harus mendengarkan apa yang ingin dia katakan. Damar, aku butuh menutup semua ini dengan cara yang benar. Aku tidak ingin ada lagi penyesalan. Damar menatap Sofia dengan tatapan penuh perhatian. Aku mengerti. Tapi ingat, aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi. Sofia mengangguk, merasa berterima kasih atas pengertian Damar. Ia tahu bahwa Damar memiliki tempat yang istimewa dalam hidupnya,
Tetapi ia juga ingin memastikan bahwa ia bisa memberikan penutupan yang layak untuk dirinya dan Alex. Saat malam tiba, pintu rumah Sofia pun diketuk. Ia membuka pintu dan menemukan Alex berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Alex tidak lagi tampak penuh dengan rasa bersalah yang menyiksa, melainkan dengan niat tulus untuk berbicara dengan jujur. Sofia, aku tahu aku sudah melukai kamu lebih dari yang bisa aku perbaiki. Aku tidak berharap kamu akan memaafkanku begitu saja, tapi aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku selalu mencintaimu, kata Alex, suaranya serak dan penuh emosi. Sofia terdiam, memandangnya dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. Ada rasa kesedihan yang mendalam dalam hatinya. Ia merasa bahwa selama ini, ia berusaha keras untuk menghindari kenyataan ini, tetapi malam ini, ia harus menghadapi perasaan yang sudah ia pendam. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali padamu, Alex. Aku sudah mencoba melanjutkan hidupku, jawab Sofia dengan suara pelan. Alex mengangguk. Matanya menatap Sofia dengan penuh penyesalan. Aku tidak ingin memaksamu, Sofia. Aku hanya ingin memberikan penjelasan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, bahwa aku menyadari betapa besar aku kehilanganmu. Sofia menatapnya. Hatinya terasa hancur. Ia tidak tahu apakah ia harus mendengarkan penjelasan itu atau hanya melanjutkan hidupnya tanpa menghiraukan semuanya. Ada ketegangan yang sangat kuat, dan perasaan yang begitu rumit menyelimuti hati keduanya. Jika kamu ingin berbicara, aku akan mendengarkan, kata Sofia akhirnya, meskipun hatinya masih penuh dengan kebingungannya. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak bisa hidup di masa lalu lagi. Alex menghela napas panjang. Aku tidak berharap kita bisa kembali seperti dulu, Sofia. Aku hanya ingin kita bisa berbicara tentang apa yang telah terjadi. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Malam itu, mereka berbicara hingga larut, berbagi kata-kata yang sudah lama terpendam. Ada banyak air mata, penyesalan, dan kejujuran yang terungkap antara keduanya. Namun, meskipun percakapan itu sangat emosional, Sofia merasa bahwa ia harus menjaga jarak dengan masa lalunya. Ia tidak bisa lagi kembali ke dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan, meskipun ia masih memiliki perasaan terhadap Alex. Namun entah apa yang merasuki Alex sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan perlahan mendekati Sofia dan memaksa memeluk lalu menciuminya. Sofia, aku sangat mencintaimu. Sejujurnya aku tak bisa hidup tanpamu. Dengan sekuat tenaga Sofia melawan untuk lepas dari pelukan Alex, namun tubuhnya yang kecil tak kuasa melawan badan Alex yang kekar dan sispek. Sambil menangis Sofia terpaksa pasrah. Alex mencumbu dan menciumi tubuhnya hingga akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Yang sejujurnya Sofia sangat merindukan momen itu bersama Alex, pria yang dulu sangat dia cintai. Begitu juga dengan Alex yang tak kuasa menahan nafsunya karena sangat mencintai Sofia dan merindukan masa-masa saat mereka masih bersama. Dengan penuh kenikmatan, Alex berkata lirih, Sofia, aku sangat mencintaimu, aku tidak pernah menceraikanmu. Bencilah aku untuk menebus semua kesalahanku selama ini padamu. Sofia tidak menjawab apa-apa, hanya mendesah meraskan kenikmatan. Semakin Sofia mendesah semakin terangsang Alex dan semakin liar mereka bercinta. Itu tidak pernah mereka rasakan selama 7 tahun menikah. Sofia terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Suasana di kamar itu sangat sunyi. Hanya terdengar detak jam di meja samping tempat tidurnya. Matanya berkelana sejenak ke sekitar ruangan, yang tampak gelap karena tirai yang tertutup rapat. Kemudian, matanya jatuh pada sosok di sampingnya. Alex, yang masih tertidur nyenyak, terlihat lelah dan terbaring dengan ekspresi yang lebih tenang dibandingkan saat mereka berbicara semalam. Malam sebelumnya, percakapan yang penuh emosi menguak kembali semua kenangan dan perasaan yang selama ini tersimpan dalam hati Sofia. Meski Alex mencoba menjelaskan penyesalannya, Sofia merasa tak bisa kembali ke masa lalu. Ada ketegangan yang tak bisa diabaikan, rasa sakit, pengkhianatan, dan kebohongan yang sudah terlalu mendalam untuk dilupakan. Meski dalam hatinya, ia masih mencintai Alex, ia tahu bahwa melanjutkan hubungan ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Sofia duduk di sisi tempat tidur, menghela napas panjang. Dia merasakan kebingungannya yang masih tertinggal, meskipun ada keputusan besar yang sudah ia buat. Namun,
Pagi itu, sesuatu dalam dirinya merasa lebih ringan. Mungkin karena dia tahu, pagi ini, ia akan menghadapi kenyataan dengan lebih tegas, tanpa terjebak dalam masa lalu yang hanya memberikan rasa sakit. Dia melihat Alex yang tertidur dengan tenang, namun ada perasaan campur aduk dalam dirinya. Meskipun ada perasaan cinta yang kuat untuk pria ini, Sofia sadar bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Damar, yang selama ini menjadi sosok yang selalu ada untuknya, mulai memberikan kekuatan baru. Namun, hatinya masih merasa terikat oleh kenangan bersama Alex. Dengan hati yang berat, Sofia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dia tahu bahwa untuk bisa maju, ia harus benar-benar melepaskan semuanya. Dengan langkah yang penuh ketegasan, Sofia berdiri dan berjalan keluar dari kamar tidur. Ia tidak ingin menunggu lagi. Tidak ingin terjebak dalam kebingungannya lebih lama. Alex yang masih tertidur tidak menyadari kepergiannya. Di ruang tamu, Sofia mengumpulkan barang-barangnya dengan cepat. Hatinya masih berdebar-debar, tetapi di sisi lain, ada ketenangan yang mulai hadir. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya. Meskipun keputusan ini sangat berat, Sofia menyadari bahwa ia tidak bisa terus berada di dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan ketidakpastian. Dia menulis selembar catatan untuk Alex yang berisi kata-kata perpisahan singkat. Alex, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Aku harus pergi. Untuk diriku sendiri. Aku berharap kamu bisa menemukan kebahagiaan. Tetapi aku tidak bisa menjadi bagian dari hidupmu lagi. Terima kasih atas semua kenangan kita. Sofia meninggalkan catatan itu di meja, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Meskipun ia tahu ini bukanlah akhir yang mudah, ada perasaan lega yang meresap dalam dirinya. Sofia merasa bahwa ia akhirnya bisa mengambil kendali atas hidupnya sendiri, untuk pertama kalinya setelah begitu lama terperangkap dalam kebingungan. Sofia menghabiskan hari itu dengan berjalan di sekitar kota, memberi dirinya waktu untuk merenung dan menenangkan pikirannya. Ia merasa seolah baru saja mengangkat beban besar dari hatinya. Perasaan yang campur aduk mulai mereda, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa sedikit lebih ringan. Pada suatu titik, Sofia mendengar suara ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari Damar. Sofia, apakah kamu baik-baik saja? Aku ingin tahu bagaimana perasaanmu setelah pertemuan dengan Alex. Sofia tersenyum tipis membaca pesan itu. Damar, meskipun tahu bahwa Sofia sedang melalui banyak hal, selalu memberikan ruang untuknya untuk berbicara dan berbagi perasaan. Tidak ada tekanan, hanya pengertian dan dukungan yang tulus. Ia merasa sangat beruntung memiliki Damar di sisinya, seseorang yang bisa mengerti dan menghormati perasaannya. Sofia membalas pesan Damar dengan sebuah kata yang penuh makna. Aku baik-baik saja. Damar, aku telah membuat keputusan yang benar untuk diriku. Terima kasih karena selalu ada untukku. Aku butuh waktu, tapi aku mulai merasa lebih baik. Damar membalas dengan cepat. Kata-katanya penuh dengan kasih sayang. Aku akan selalu ada untukmu. Sofia, ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku percaya kamu bisa menemukan jalan yang tepat. Mendapatkan pesan itu, Sofia merasa tenang. Mungkin, ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah perjalanan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, tanpa rasa takut atau penyesalan. Dalam hati, ia berjanji untuk menjalani hidup dengan lebih berani, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depannya. Setelah Sofia meninggalkan Alex dan mengambil keputusan untuk melangkah maju dalam hidupnya, rasa lega yang ia rasakan semakin menguat. Meskipun keputusan itu tidak mudah, ia tahu bahwa itu adalah langkah yang benar untuk dirinya sendiri. Ketegangan yang ia rasakan selama ini mulai mereda, tetapi ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Bagaimana reaksi orang tuanya tentang semua yang telah terjadi? Sofia teringat betapa dekatnya ia dengan orang tuanya. Mereka selalu menjadi tempat untuknya berbagi, memberi dukungan, dan mendengarkan segala kegelisahannya. Namun, setelah perpisahan dengan Alex, ia merasa perlu untuk berbicara dengan mereka, terutama ibunya, yang selalu memberinya nasihat bijak. Pada suatu sore, setelah ia menghabiskan beberapa waktu untuk merenung dan merasa sedikit lebih tenang,
Sofia memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tuanya. Ia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membuka hati kepada mereka dan berbicara tentang apa yang telah terjadi. Setibanya di rumah orang tuanya, Sofia disambut dengan hangat oleh ibunya, yang segera memeluknya dengan lembut. "Sofia, kamu baik-baik saja? Aku sudah merasa khawatir," kata ibu Sofia dengan suara penuh kasih sayang. Sofia tersenyum dan memeluk ibunya balik, merasakan kenyamanan yang hanya bisa diberikan oleh orang tua. "Aku baik-baik saja, Ma," jawabnya, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. "Ada banyak hal yang aku ingin ceritakan." Sofia kemudian duduk di ruang tamu bersama ibunya. Ayahnya juga ada di sana, sedang membaca koran, tetapi ia meluangkan waktu untuk mendengarkan. Ibu Sofia tersenyum lembut, memberikan tanda agar Sofia mulai bercerita. "Sofia, kamu tahu kami selalu ada untukmu, kan?" kata ibunya, menatapnya dengan penuh perhatian. Sofia mengangguk dan kemudian mulai berbicara tentang perasaannya. "Aku baru saja mengakhiri hubungan yang panjang dengan Alex. Meskipun aku masih mencintainya, aku tahu bahwa aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Ada begitu banyak kebohongan, dan aku merasa terjebak dalam masa lalu. Aku merasa kosong, Ma," ujarnya, dengan suara pelan yang hampir seperti bisikan. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menghela napas. "Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, Sofia. Tetapi kamu harus tahu, kebahagiaanmu lebih penting daripada tetap terjebak dalam hubungan yang tidak memberi apa-apa selain kesedihan. Aku bangga padamu karena berani mengambil langkah untuk dirimu sendiri." Ayah Sofia yang mendengarkan dengan serius, meletakkan korannya dan menatap Sofia. "Apapun yang terjadi, kamu selalu punya tempat di rumah ini. Kami tidak akan pernah meninggalkanmu." Sofia merasa beban di pundaknya sedikit lebih ringan. "Aku bertemu dengan seseorang yang sangat mendukungku, Pak Damar. Dia sangat baik padaku, dan meskipun aku merasa bersalah karena masih ada perasaan untuk Alex, aku ingin melangkah maju," kata Sofia dengan suara yang lebih tegas, merasa lebih yakin dengan pilihannya. Ibu Sofia tersenyum dan menggenggam tangan Sofia. "Kamu pantas mendapatkan seseorang yang bisa mencintaimu dengan tulus. Dan jika Damar itu orangnya, maka aku berharap kamu bisa memberikan kesempatan pada perasaanmu. Namun, ingatlah untuk selalu memilih dirimu sendiri, dan bukan hanya karena orang lain." Sofia merasa matanya mulai berkaca-kaca, merasa sangat beruntung memiliki orang tua yang selalu mendukungnya tanpa syarat. "Terima kasih, Ma, Pak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku merasa aku sedang menuju ke arah yang lebih baik." Ayah Sofia lalu menambahkannya dengan suara bijak. "Setiap perjalanan pasti ada tantangannya, dan mungkin saat ini kamu merasa seperti berada di persimpangan jalan. Tapi ingat, kamu bukan sendirian. Kami ada untukmu, apapun yang terjadi." Malam itu, Sofia merasa lebih tenang. Berbicara dengan orang tuanya memberinya kekuatan baru. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah, ia memiliki dukungan keluarga yang selalu siap ada di sisinya. 1 bulan telah berlalu sejak Sofia membuat keputusan besar untuk meninggalkan masa lalunya dan berusaha melanjutkan hidupnya dengan Damar. Meski ada perasaan harapan dan sedikit kedamaian, ia merasa masih terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Rasa kosong yang terus menghantui, perasaan terperangkap dalam kegelapan emosional yang sulit dijelaskan, dan kenangan tentang Alex masih datang dengan tiba-tiba, menggerogoti pikirannya. Setiap hari terasa lebih berat, dan meskipun Damar selalu berusaha memberikan dukungan, ada bagian dari dirinya yang merasa tidak sepenuhnya pulih. Malam itu, Sofia duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang penuh dengan bintang. Damar sedang bekerja lembur, dan Sofia merasa sepi meskipun dia tahu dia tidak sendirian. Perasaan kosong itu kembali datang, lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasa seperti ada ruang besar dalam dirinya yang tak bisa diisi dengan apapun. Meskipun Damar memberikan kasih sayang dan perhatian, ia tetap merasa terperangkap oleh perasaan yang tak bisa ia jelaskan. "Apa yang sebenarnya aku inginkan?" pikirnya dalam hati. "Apakah aku cukup kuat untuk melanjutkan hidup?" Di dalam hatinya,
Sofia merasa tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Sejak pertemuannya dengan Alex beberapa bulan lalu, ia merasa ada satu bagian dari dirinya yang belum selesai. Bahkan meskipun ia tahu bahwa perpisahan mereka adalah keputusan yang benar, ia tidak bisa sepenuhnya melepaskan perasaan terhadapnya. Ia merasa semakin terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Sofia berdiri, melangkah menuju pintu, dan keluar ke jalan. Ia berjalan tanpa tujuan, seolah-olah langkahnya yang cepat bisa menghindari perasaan yang menggerogotinya. Ia ingin melarikan diri, dari dirinya sendiri, dari kebingungannya yang tidak berujung. Setiap langkahnya semakin berat, seolah ada dorongan yang tak bisa ia hentikan. Rasa kosong yang ia rasakan semakin menekan, dan tanpa ia sadari, ia sudah berjalan ke jalan yang lebih sepi, jauh dari keramaian kota. Ketika Sofia berjalan semakin jauh, ia mendekati jalan raya yang sibuk, dengan kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi. Ia merasa terperangkap dalam pikirannya. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku inginkan dari hidupku? Tanya dirinya, tapi tidak ada jawaban yang bisa ia temukan. Hatinya terasa berat, dan langkahnya semakin cepat, tanpa memperhatikan kendaraan yang semakin dekat. Sofia, dalam kebingungannya, berdiri di tepi jalan, hampir tidak merasakan keberadaan mobil yang melaju kencang di depannya. Dia hanya terfokus pada perasaan kosong yang semakin membebani dirinya. Jika aku tidak ada di sini, mungkin semuanya akan lebih baik, pikirnya, seakan tidak ada lagi harapan. Ia merasa seperti tak ada yang peduli, tak ada yang bisa memberikan jawabannya. Namun, pada detik-detik terakhir, sebuah mobil tiba-tiba menghentikan laju kencangnya tepat di depan Sofia. Dengan refleks cepat, seorang pria muncul dari sisi mobil, berlari ke arahnya, dan menariknya ke sisi jalan, menghindari tabrakan yang hampir terjadi. Sofia terkejut, mendongak dan melihat Damar. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan ketakutan. "Sofia, jangan!" teriaknya. Matanya penuh dengan air mata. "Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa seperti ini." Damar memeluknya dengan erat, berusaha menenangkan dirinya yang terguncang. Sofia, yang semula terdiam, mulai terisak. "Aku lelah, Damar," katanya dengan suara terputus-putus. "Aku merasa kosong, seperti aku tidak memiliki tempat di dunia ini. Semua yang terjadi hanya membawa rasa sakit, dan aku tidak tahu harus bagaimana." Damar, dengan lembut, merangkulnya lebih erat, merasakan tubuh Sofia yang masih gemetar. "Sofia, kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Kita bisa menghadapinya bersama-sama. Jangan biarkan perasaan itu menghancurkanmu." Sofia menangis dalam pelukan Damar, merasa begitu cemas dan bingung. "Aku merasa seperti aku sudah terlalu jauh, Damar. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali dari sini." Damar mengusap rambutnya dengan lembut. "Sofia, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah berpikir bahwa dunia akan lebih baik tanpamu. Kamu pantas untuk bahagia, dan aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu." Sofia menatap Damar dengan tatapan kosong, tetapi ada secercah harapan di dalamnya. Mungkin ini adalah titik balik yang ia butuhkan. Mungkin ia bisa mulai melangkah maju, meskipun perasaan dan kenangan masa lalu masih menghantuinya. Damar dengan cepat membawa Sofia kembali ke rumah sakit setelah kejadian itu. Meskipun fisiknya tidak terluka parah, Sofia merasa sangat lelah secara emosional. Dokter melakukan pemeriksaan untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan ketika hasilnya keluar, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. "Sofia, kami ingin memberitahumu hasil pemeriksaan lebih lanjut," kata dokter dengan serius. "Kami menemukan bahwa kamu hamil, sekitar 4 minggu. Sofia terkejut, matanya membelalak. "Hamil?" ia bertanya. Suaranya hampir tidak terdengar. "Itu tidak mungkin." Damar, yang berdiri di sampingnya, juga terkejut. "Sofia, kamu hamil? Bagaimana bisa?" tanyanya, bingung. Dokter itu mengangguk. "Kami yakin dengan hasilnya. Kamu hamil, dan meskipun kecelakaan ini tidak menyebabkan cedera serius,
Ini adalah situasi yang sangat mengejutkan. Sofia merasa dunia berputar. Ia terdiam, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Hamil? Bagaimana bisa? Dia merasa begitu bingung, seolah-olah dunia ini tidak lagi masuk akal. Damar menggenggam tangannya, merasa bingung sekaligus cemas. Sofia, kita akan melewati ini bersama. Apapun keputusanmu, aku ada di sini untuk mendukungmu. Sofia menatap Damar dengan air mata yang mulai menggenang di matanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Damar, aku merasa begitu hancur, dan sekarang ada hal baru yang harus aku hadapi. Sofia duduk di rumah sakit, matanya menatap kosong ke langit-langit ruang perawatan. Perasaan bingung, takut, dan cemas bercampur aduk dalam dirinya. Ia baru saja diberitahu oleh dokter bahwa ia hamil, sekitar 4 minggu. Kejutan ini datang seperti pukulan keras yang hampir membuatnya terjatuh. Hamil? Bagaimana bisa? Ia merasa seolah-olah dunia berputar begitu cepat, dan ia terhimpit oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Damar yang berada di sisinya tidak tahu harus berkata apa. Ia juga terkejut, tetapi lebih terfokus pada Sofia, yang masih tampak sangat bingung dan terpukul. Sofia, kita akan melalui ini bersama. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu, katanya dengan lembut, berusaha menenangkan situasi yang sangat tegang ini. Namun, Sofia merasa tak bisa menjawab. Sebuah pertanyaan besar mengganjal di pikirannya. Siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungannya? Perasaan itu semakin menghantui, dan ia merasa semakin terperangkap dalam kebingungannya. Sofia, kamu harus yakin tentang satu hal, lanjut Damar, masih menggenggam tangannya dengan erat. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Kita bisa menghadapinya bersama. Sofia menunduk, merasakan berat di dadanya. Ia ingin mempercayai Damar, tetapi ada satu hal yang sangat mengganggunya, bayi ini. Kenapa ia merasa terjebak? Kenapa pikirannya kembali pada Alex? Apa yang terjadi di antara mereka? Hari-hari berlalu dengan cepat. Sofia tidak memberitahukan Damar tentang perasaan bingung yang ia rasakan, tetapi ia tahu bahwa ia harus menghadapinya. Suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kehamilannya. Selama itu, Damar tetap setia menemaninya, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Dokter yang menangani Sofia kali ini adalah seorang spesialis kandungan yang sudah berpengalaman. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes darah, dokter itu akhirnya berbicara dengan wajah serius. Sofia, saya ingin memberitahukan hasil pemeriksaan yang lebih lanjut, kata dokter dengan nada hati-hati. Kami melakukan tes darah untuk memastikan siapa ayah dari bayi ini. Hasilnya menunjukkan bahwa kehamilan ini kemungkinan besar adalah hasil hubungan yang terjadi sekitar 2 bulan lalu. Sofia mendengarkan dengan seksama, namun ia mulai merasakan rasa cemas yang mencekam. Apa maksud Anda, dokter? Dokter itu menatapnya dengan lembut. Kami menduga bahwa ayah dari bayi ini adalah seseorang yang kamu kenal dengan baik, Alex. Sofia terkejut, matanya membelalak, dan ia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Alex? Katanya pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. Dokter mengangguk pelan. Kami tidak bisa memberikan kepastian 100%, tetapi berdasarkan hasil tes, ada kemungkinan besar bahwa bayi ini adalah hasil hubunganmu dengan Alex. Sofia merasa tubuhnya seperti kehilangan kendali. Semua perasaan yang telah ia coba sembunyikan kini datang kembali dengan kekuatan yang luar biasa. Rasa bingung, kemarahan, dan penyesalan bercampur aduk. Alex, ia merasa seolah-olah dunia ini benar-benar memainkannya. Ia telah berusaha meninggalkan Alex, melupakan kenangan masa lalu, tetapi sekarang ia mengetahui bahwa ia mengandung anaknya. Kecemasan itu membuat Sofia merasa semakin tertekan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, apalagi setelah mendengar kenyataan ini. Ia berjalan keluar dari ruang perawatan, berharap udara segar bisa membantu menenangkan pikirannya. Di luar rumah sakit, ia melihat Damar menunggunya dengan penuh perhatian. Sofia, kamu baik-baik saja? Tanyanya dengan lembut,
melihat wajah Sofia yang tampak pucat dan bingung. Sofia berhenti sejenak, merasa berat untuk mengungkapkan kebenaran. Ia tahu bahwa Damar sudah cukup banyak menderita karena kebingungannya tentang perasaan Sofia. Ia tidak ingin melukai Damar lebih jauh, tetapi ia tidak bisa menyimpan semuanya sendirian. Damar, kata Sofia dengan suara yang terputus-putus. Aku harus memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Aku hamil, dan aku baru saja mengetahui bahwa bayi ini mungkin anak dari Alex. Damar terkejut. Matanya membesar karena kebingungannya. Apa? Bagaimana bisa, Sofia? Tanyanya, suara yang penuh dengan ketakutan. Sofia menghela napas panjang dan menceritakan semua yang telah terjadi. Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Damar, kami berpisah, dan aku berusaha untuk melupakan masa lalu. Tetapi kini aku tahu bahwa bayi ini adalah hasil hubungan kami yang sudah lama berakhir. Damar terdiam sejenak, tidak tahu bagaimana harus merespons. Rasa kecewa dan bingung muncul di wajahnya, tetapi setelah beberapa saat, ia menatap Sofia dengan mata penuh pengertian. Sofia, aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tetap ada di sini untukmu. Kita akan menghadapinya bersama, apapun yang terjadi, kata Damar, suaranya lebih rendah, namun tetap penuh dengan kasih sayang dan dukungan. Sofia menatap Damar, merasa terharu dengan kata-katanya. Ia merasa bersalah karena tidak memberitahu Damar lebih awal, namun ia juga merasa bingung tentang bagaimana melanjutkan hidupnya dengan kenyataan yang begitu mengubah hidupnya. Hari-hari setelah penemuan mengejutkan tentang kehamilan Sofia berjalan lambat. Setiap detik terasa berat, dan keputusan besar yang harus dihadapi semakin mendekat. Meskipun Damar selalu ada untuknya, Sofia merasa terperangkap dalam kebingungannya. Perasaan terhadap Alex yang tak pernah sepenuhnya hilang kini kembali muncul, membawanya ke dalam pusaran emosional yang tidak bisa ia hindari. Di sisi lain, Damar